warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Fadilah, asal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisa Proses Bisnis yang dibimbing oleh Bapak Lutfi Hamzah. So, apa aja pertanyaan-pertanyaannya? Check it out. Pertanyaan yang pertama, yakni, apakah yang kamu ketahui tentang bisnis? Menurut saya, bisnis adalah usaha untuk menjual barang atau jasa yang dilakukan baik itu seorang atau sekelompok orang maupun organisasi dan dijual kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba atau profit. Pertanyaan yang kedua, mengapa pentingnya analisis proses bisnis? Nah, tujuan dari analisis proses bisnis ini adalah untuk mempelajari hubungan proses bisnis yang sedang digunakan dengan pencapaian visi dan misi organisasinya. Selain itu, analisis proses bisnis ini bertujuan untuk mempelajari kumpulan proses dan aktivitas dari program bisnis yang sedang dilakukan organisasi tersebut. Nah, selain itu juga, analisis proses ini untuk mempelajari seberapa jauh bisnis itu mencapai tujuan organisasinya. Pertanyaan yang ketiga, yakni apakah hubungan antara sistem informasi dengan proses bisnis? Yakni serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan logika mengenai bagaimana suatu tugas tertentu dikerjakan, serta mewakili cara unik suatu organisasi untuk mengkoordinir pekerjaan, informasi, dan pengetahuan yang mereka miliki. Pertanyaan keempat, apa saja komponen-komponen yang sangat penting dalam proses bisnis? Coba Anda jelaskan. Yang pertama, tujuan. Suatu proses harus memiliki tujuan yang jelas untuk apa proses itu dikerjakan. Contohnya seperti proses input pada barang. Nah, bertujuan untuk mencetak struk belanja. Yang kedua, batasan. Ruang lingkup proses bisnis terdefinisi dengan jelas agar tidak keluar dari lingkup proses yang dianalisa. Contohnya seperti analisa sistem informasi penggajian. Yang ketiga, input. Sistem yang bekerja untuk memproses sesuatu harus memiliki input yang jelas. Input suatu proses di sebuah sistem dapat berupa suara, kertas, sinyal, ataupun data dengan media lain. Contohnya seperti suara, gambar, dokumen, dan lain-lain. Yang keempat, output. Setelah input masuk ke dalam sebuah sistem, kemudian akan diproses. Hasil dari pemrosesan akan menghasilkan output dari sistem. Output suatu proses di sebuah sistem dapat berupa kertas, sinyal, atau media informasi lain. Contohnya seperti dokumen, suara, gambar, dan lain-lain. Yang kelima, sumber daya. Sumber daya ini seperti sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, perangkat komunikasi, dan jaringan, serta data atau bahan yang diolah. Contohnya seperti sumber daya manusia, software, hardware, dan lain-lain. Yang keenam, urutan aktivitas. Suatu proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai dengan waktu dan ruang, bahkan memiliki SOP, Standard Operating Procedure. Yang ketujuh, melibatkan lebih dari satu unit dalam organisasi. Suatu proses melibatkan unit-unit yang terkait saling bekerja sama, berinteraksi untuk mencapai tujuan. Yang kedelapan, menghasilkan suatu nilai untuk stakeholders. Selain memiliki tujuan, suatu proses juga harus menghasilkan nilai atau manfaat bagi orang yang berkepentingan. Contoh, untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Pertanyaan nomor 6. Apa saja dampak dari COVID-19 pada bisnis di Indonesia? Virus corona baru merebak sejak awal bulan Maret tahun ini di Indonesia. Namun, dampaknya telah memukul berbagai sudut ekonomi. Indeks bursa saham rontok, rupiah terperosok, dan pelaku di sektor real berteriak, susah berusaha. Lembaga keuangan dunia, ekonomi, dan otoritas pemerintah membuat berbagai prediksi. Ekonomi Indonesia bisa terletak pada skenario terburuk jika tidak mengatasi dengan benar pandemi ini. Tak hanya merontokkan pasar modal, virus corona juga menjatuhkan nilai tukar rupiah. Pada Senin 23 Maret, harga jual dolar Amerika Serikat di bank besar menembus Rp17.000. Semakin banyak pekerja yang terfungsi, semakin tinggi pula biaya produksi yang ditanggung perusahaan. Kondisi tersebut diperparah dengan kendala impor bahan baku dan barang modal yang menjadi epicentrum pandemi. Ujung-ujungnya harga barang pun naik. Kenaikan harga barang ditambah penghasilan yang menurun akibat penyakit adalah kombinasi fatal pemukul daya beli. Melihat berbagai skenario tersebut, ekonomi Indonesia pada 2020 dan tahun-tahun mendatang akan sangat bergantung pada penanganan pandemi virus corona. Makin buruk penanganan, korban akan terus berjatuhan dan sulit membendung dampak ekonominya.
Pertanyaan ke-6, sebutkan satu proses bisnis dan coba jelaskan bagaimana proses bisnisnya berjalan. Di sini saya memilih proses bisnis Lazada. Lazada adalah salah satu perusahaan e-commerce yang menjual berbagai macam barang, mulai dari elektronik, barang rumahan, dan lain-lain. Selanjutnya, pelayanan. Yang pertama, Lazada menyediakan produk premium dengan 10 kategori. Yang kedua, Lazada menawarkan diskon dan harga yang menarik. Yang ketiga, Lazada Indonesia sebagai pusat belanja online terlengkap dan terpercaya di Indonesia dengan kemudahan gratis ongkos kirim. Yang keempat, Lazada juga menyediakan pembayaran dengan uang tunai sehingga Anda dapat melakukan pembayaran saat barang Anda diterima. Proses marketing yang dilakukan oleh Lazada agar menarik minat pelanggan adalah dengan memasang iklan di media sosial, baik itu di YouTube maupun di Facebook. Dan strategi yang dilakukan selanjutnya adalah dengan memberikan diskon khusus bagi pelanggan yang sudah menjadi member di Lazada. Diskon hingga sebesar 30% hanya untuk pelanggan Lazada, dan memberikan kupon belanja gratis sebesar 50.000 kepada member tiap hari besar nasional, agar para pelanggan tidak cepat bosan dan tetap berbelanja di Lazada. Pengiriman dan pengembalian barang. Lazada mengirimkan barang ke seluruh Indonesia, bekerjasama dengan First Logistik, JNE, dan RPX Logistik. Lazada mengirimkan barang Anda secara aman dan nyaman. Barang dikirim selama waktu 2 hari sampai 6 hari. Pengembalian barang atau pertukaran barang. Jika dalam waktu 14 hari sejak diterimanya produk mengalami kerusakan, Anda dapat mengembalikannya ke Lazada, dan Lazada akan mengembalikan uang Anda atau memberikan store kredit. Baiklah, itu dia tadi video mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar analisa proses bisnis. Semoga berguna buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.